Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Sumadi. Di bagi literasi kita akan bahas tentang kajian hadis, ya, hadis dan bagaimana perempuan sebagai perawi hadis. Nah, hadis di masyarakat Islam itu diposisikan sebagai teks suci nomor 2 setelah Al-Quran. Nah, hadis ini adalah menurut Hasbi As-Siddiqi merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi SAW atas apa yang dilakukan oleh sahabat. Jadi perkataan perbuatan Nabi serta persetujuan Nabi terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat. Nah, Al-Quran ini memiliki kebenaran yang terjamin sebagaimana kita diskusikan sebelumnya. Sebab apa? Transmisi Al-Quran dari Tuhan langsung kepada Nabi Muhammad SAW yang kemudian diriwayatkan oleh banyak orang dalam setiap generasinya. Nah, sementara hadis itu diriwayatkan secara sederhana oleh sedikit di antara sahabat Nabi, yaitu oleh satu atau dua orang yang itu kemungkinan lupanya ada, ya bahkan salah, atau bahkan dibohongkan, ini menurut Qadir, ya. Nah, oleh karena itulah kemudian status hadis itu ditempatkan sebagai sumber sekunder dalam referensi pengambilan hukum dan penetapan norma perilaku umat Islam. Nah, bagaimana kedudukan hadis di dalam Islam? Pertama, hadis merupakan penerapan Nabi atas wahyu atau Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sepanjang kehidupan beliau. Yang kedua, hadis itu menyangkut berbagai aspek hidup secara kompleks, termasuk nanti soal perempuan. Nah, ketiga, hadis itu diterapkan secara dinamis, ya, unik, sebagai fragmen sejarah masyarakat dalam menerapkan agama Islam. Nah, kajian-kajian hadis pertama ada kajian sanad, atau bahasa lainnya kajian sanad itu adalah penyandaran khobar, ya, kabar gitu. Nah, itu berkaitan dengan rawi atau pembawa kabar dan kesinambungan rawi atau pembawa kabar tadi, ya, sejak Nabi hingga masa kompilasi kabar. Nah, maka kemudian muncul kategori hadis, ada hadis sahih atau valid, ya. Kemudian ada hadis hasan, itu hadis yang baik. Kemudian ada hadis dhaif atau hadis yang lemah. Nah, kemudian juga terkait dengan kajian matan. Nah, terkait dengan kajian matan adalah berkaitan dengan marwi atau informasi yang dibawa oleh rawi. Nah, terkait kajian ini, maka kemudian juga ada kajian-kajian terkait dengan tulisan mengenai kritik sanad. Al-Bukhari yang wafat 256 Hijriah itu menulis kitab kritik sanad At-Tarikh Al-Kabir. Ya, kemudian Ibnu Abi Hatim yang wafat 372 Hijriah itu menulis Al-Jarh wa Ta'dil. Kemudian ada Az-Zahabi yang wafat 748 Hijriah menulis Al-Kashf. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang wafat 852 Hijriah menulis kitab Tahdhib At-Tahdzib. Nah, tulisan-tulisan mengenai kritik matan, kemudian menyangkut pertentangan redaksi, kemudian juga kualitas matan dan lain-lain. Nah, kemudian penulisan pada abad berikutnya hanya mengacu pada tema-tema di atas tadi, ya, yaitu terkait dengan redaksi, kualitas matan, ya, dan kemudian termasuk perawi. Nah, kemudian penulisan hadis. Nah, penulisan hadis itu abad ketiga sampai dengan abad ke-9 Hijriah. Nah, maka kemudian muncul kompilasi hadis sahih, yaitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Sahih Ibnu Huzaimah. Kemudian di abad ini juga muncul kompilasi hadis dhaif.
As-Suyuti yang wafat 911 Hijriah itu menulis kitab Al-Majmu'ah fi Al-Hawadisi Ad-Dha'ifah. Kemudian Asy-Syaukani menulis kitab Al-Fawaid Al-Majmu'ah fi Al-Hadis Al-Mawdu'ah. Ya. Kemudian Al-Kanani juga menulis Al-Marfu'ah fi Al-Akhbar As-Saniyah Al-Mawdu'ah. Gitu. Nah, bagaimana perempuan sebagai rawi? Nah, tren jumlah perempuan sebagai rawi di masa sahabat mengacu pada Kutub As-Sittah yang telah diakui sebagai kitab babon hadis. Ini menurut Bariyah Fayumi dan Al-Najib tahun 2002. 18% perawi hadis adalah perempuan, yaitu 125 dari 700 perawi dalam Musnad Ahmad gitu. Kemudian yang kedua 1522 dari 12.267 biografi karya Ibnu Hajar. As-Sahabah fi Ma'rifat As-Sahabah adalah sahabat perempuan. Nah, ini hitungan Mahmud At-Tohan. Kemudian yang selanjutnya 1551 dari 12.304 biografi sahabat adalah sahabat perempuan. Ini tulisan atau hitungan dari Ruth Roded ya. Nah, selain itu juga terdapat buku-buku biografi atau bab khusus tentang sahabat perempuan. Misalkan satu jilid khusus dalam At-Tabaqat Al-Kubro ya, itu tentang perempuan gitu. Al-Istihab fi Ma'rifatil Ashab. Nah, ini juga khusus tentang sahabat perempuan. Usul Al-Ghobah fi Ma'rifati As-Sahabah. Kemudian ada Al-Isobah fi Ma'rifati As-Sahabah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kemudian perempuan sebagai rawi, bagaimana di masa tabi'in? Bagaimana trennya? Ibnu Hibban menghitung tabi'in perempuan thiqah ya, itu 90 orang. Sedangkan masa sahabat ada 1.000 orang perempuan yang thiqah, yaitu di Madinah. Artinya tren ini turun, yang asalnya 16,5% itu hanya tersisa di masa tabi'in. Ya, perempuan sebagai rawi itu hanya 1,9%. Perempuan di masa Nabi menjadi model kaum mukminin. Ya, menjadi model kaum mukminin di ruang keluarga, di ruang publik yang luas. Tetapi setelah masa itu kemudian mengalami penurunan atau merosot. Perempuan di masa Nabi sangat berperan dalam menyampaikan ajaran Nabi atau penyebaran hadis-hadis Nabi. Tapi setelah itu kemudian juga mengalami penurunan atau merosot. Nah, mengapa bisa demikian? Ini yang mari kita diskusikan bersama-sama. Nah, kemudian terkait dengan kualifikasi rawi. Berbeda dengan ulama fikih, ya, ulama hadis tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kualifikasi sebagai rawi. Ini menurut As-Suyuti. Nah, kriteria umum biasanya adalah dobit dan al-adl. Jadi kuat, hafalan dan adil. Kemudian kriteria yang dikembangkan yang merupakan turunan dari adil itu misalkan muslim, balik, akil, menjaga kehormatan, tidak tercela. Ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Atau misalkan sahih menurut Ibnu Shalah itu hampir sama dengan menurut An-Nawawi, yaitu adil, dobit, dan tidak mengandung yang syad, tidak mengandung ilat. Nah, perempuan rawi dalam kitab-kitab hadis, misalkan ada sosok Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Maimunah, Sofiyah, Hafsah, ya, Juwariyah, Zainab, dan lain-lain. Dalam Musnad Ahmad itu ada sekitar 2.210 hadis yang itu diriwayatkan oleh Aisyah. Nah, sebagian ulama fikih juga mendukung kesejajaran perempuan dan laki-laki di dalam ilmu pengetahuan. Kemudian terkait perempuan sebagai rawi, jadi tidak satu pun ya perawi itu dijarah, itu dusta
atau ditinggalkan. Artinya tidak ada satupun perawi perempuan itu cacat. An-Nasa'i misalkan cacat dalam periwayatan. An-Nasa'i misalkan dalam Du'af al-Matrukin, ya, kritikus hadis yang keras menemukan di antara hadis-hadis do'if yang perlu ditinggalkan itu hanya satu hadis yang diriwayatkan oleh perempuan. Nah, maka kesimpulannya bahwa perempuan dalam hal ini ya lebih berkualitas dalam periwayatan hadis dibanding laki-laki secara umum. Nah, demikian teman-teman tentang kajian hadis dan perempuan sebagai rawi hadis sebagai kajiannya. Terima kasih, mari kita diskusikan mengapa setelah sahabat, tabi'in itu dan sampai hari ini perempuan-perempuan mengalami penurunan dalam hazanah kajian Islam, dari mulai perempuan sebagai perawi juga di dalam kajian-kajian Islam. Walaupun tren hari ini tentu ada perbaikan, tapi dibanding laki-laki masih banyak laki-laki yang dominan di dalam kajian-kajian Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.